Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Apalagi sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa kuat sampai azan maghrib tiba. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini akan dibahas oleh Ibu Putri dan Ibu Nabila. Ibu adalah Ibu Nabila. Sekarang kita akan belajar tematik kelas 3, tema 8, subtema 2. Kompetensi dasarnya ada di PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan PJOK. Dan materi yang akan dibahas hari ini, dari PPKN kita akan membahas lambang negara Garuda Pancasila. Dari Bahasa Indonesia kita akan membahas lambang atau simbol pramuka. Kemudian dari matematika kita akan membahas bangun datar dan sifatnya. Dan dari PJOK kita akan membahas gerak seimbang, lentur, dan lincah. Tujuan pembelajarannya ada 5 ya yang akan kalian capai. Bisa kalian baca dari video ini ya. Langsung saja dibuka bukunya halaman 54 sampai 55. Ada kegiatan Ayo Membaca. Ayo kita baca dulu ya cerita yang berjudul Aku Anak Mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka dan juga ada tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, juga sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar pun secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara bersama-sama. Nah, itu ceritanya. Jadi, dari cerita ini, kita dapat mencontohkan kegiatan mandiri ya yang dilakukan oleh tokoh si Aku ini. Dia menyiapkan segalanya secara sendiri. Salah satu sikap mandiri yaitu ketika dia bisa mengambil keputusannya sendiri. Keputusan diambil saat dia melakukan bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu merupakan pengamalan dari sila keempat. Coba masih ingat tidak bagaimana bunyi dari sila keempat? Iya, bagaimana bunyinya sila keempat itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Ada kata musyawarah ya di sila keempat itu. Simbolnya itu ini, ada kepala banteng. Coba di sini perhatikan ada 4 kegiatan yang merupakan pengamalan dari sila keempat. Ada kegiatan pemungutan suara, pemilihan ketua RT, ketua kelas. Ada juga bermusyawarah ketika melaksanakan kerja kelompok. Bermusyawarah menghilangkan perdebatan antara kedua belah pihak yang sedang berdebat, berkelahi di sini ya. Nah, itu pengamalan bermusyawarah. Selanjutnya, dalam baju pramuka yang kita kenakan itu ada beberapa tanda yang harus ditaruh di baju pramukanya. Ada tanda kecakapan khusus, ada lambang pandu, ada tanda barung, ada tanda pelantikan, ada nomor gugus dan juga nomor papan, ada juga tanda jabatan. Nah, tanda-tanda itu harus ditempelkan di baju pramuka yang kita kenakan. Nah, dari tanda-tanda ini tuh bentuknya berbagai macam ya. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, dan segitiga. Sekarang kita coba kelompokkan ya tanda-tanda tersebut ke bangun datar yang sesuai. Yang pertama lingkaran, kira-kira apa saja? Yuk kita coba. Nah, ini dia ada 3. Ada tanda pelantikan, tanda kecakapan khusus, dan tanda lambang pandu. Kemudian persegi apa saja? Nah, ini ya, ada tanda pelantikan juga sama ya kayak yang tanda lingkaran sebelumnya. Persegi panjang, ada nomor papan, nomor gugus sama tanda jabatan.
segitiga yaitu ada di tanda baru. Oke, kita lanjutkan. Dalam kegiatan latihan pramuka itu ada kegiatan latihan merapikan seragam. Nah, di sini gerakannya itu yang pertama membungkukkan badan sambil menyentuh kaki. Gerakan membungkukkan badan termasuk melatih kelenturan badan. Gerakan membungkukkan badan bertujuan melemaskan otot pinggang. Jadi, saat baris berbaris, otot kita tidak kram dan kaku. Selanjutnya ada kegiatan merapikan seragam pramuka yang lain. Ada 8 step ya. Coba anak-anak baca. Sudah? Nah, seperti itu kegiatan merapikan seragam pramukanya. Lakukan gerakan itu secara berulang agar ketika latihan baris berbaris, saat ekstrakurikuler pramuka badan kita tidak kaku ya, tidak pegal-pegal. Kita lanjutkan. Nah, di sini yaitu kita akan melingkari tanda kecakapan khusus. Di sini ada 10 tanda kecakapan khusus. Jika kita melaksanakan kecakapan khusus, maka tanda-tanda ini bisa ditempelkan di baju kita. Nah, seperti Udin ya. Contohnya di sini Udin melakukan 4 kegiatan kecakapan khusus. Yang pertama, coba lihat. Ini Udin sedang apa? Merapikan tempat tidur. Jadi ia akan mendapatkan tanda pengatur ruangan yang dilingkari ini. Kemudian kegiatan kedua, Udin sedang menjahit, jadi ia mendapatkan tanda penjahit yang ini. Kemudian Udin sepertinya sedang memasak ya, jadi ia akan mendapatkan tanda juru masak yang ini. Kemudian yang terakhir, Udin sepertinya sedang berkebun, jadi ia akan mendapatkan tanda juru kebun. Seperti itu, kalian juga bisa melaksanakan kecakapan khusus yang lain ya saat kegiatan pramuka. Selanjutnya, kita akan mengukur sisi persegi. Coba perhatikan gambar persegi ABCD di sini. Kita akan mengukur sisi-sisinya menggunakan tali. Nah, talinya nanti kita lebarkan, nanti terus potong dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nanti akan diperoleh potongan talinya seperti ini ya. Tuh, ternyata potongan talinya itu sama panjang. Jadi, panjang sisi dari segitiga ABCD yaitu AB sama panjang dengan BC, BC sama panjang dengan CD, dan CD sama panjang dengan DA. Kita lanjutkan. Kita akan mencoba mengukur sudut persegi. Kita akan menggunakan potongan kertas. Potongan kertas ini membentuk sudut siku-siku. Potongan kertas ini kemudian ditaruh di atas perseginya, terus di keempat sudutnya, hingga diperoleh bahwa sudutnya itu memiliki sudut yang sama seperti potongan kertas, yaitu sudut siku-siku yang memiliki besar sudut sebesar 90 derajat. Jadi, besar sudut persegi A, B, C, D yaitu A sama besar dengan B, B sama besar dengan C, dan C sama besar dengan D. Maka dapat diperoleh kesimpulan dari kegiatan mengukur tadi yaitu bahwa sifat persegi itu yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, setiap sudut yang terbentuk oleh sisinya merupakan sudut siku-siku yang besarnya yaitu berapa? 90 derajat. Nah, seperti itu pembelajaran Ibu sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Putri. Simak baik-baik ya lanjutannya. Nah, setelah tadi belajar bersama Ibu Nabila, sekarang dilanjutkan oleh Ibu Putri. Nah, di sini ada cerita mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadarannya sendiri. Mereka berani pergi ke tempat beribadah sendiri. Tempat ibadah mereka dekat dengan tempat tinggal mereka. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satunya yaitu janji pramuka takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sama dengan sila Pancasila yang pertama. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila, iya kan?
Nah, bunyi sila pertama Pancasila yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya ada yang tahu? Iya, lambang dari sila pertama Pancasila yaitu berbentuk bintang. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Di sini ada contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila yang pertama. Di sini ada Edo. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Lalu gambar kedua, ada gambar perempuan, anak perempuan yang sedang mau memulai makan. Sebelum makan dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Nah, kalian setiap mau berbuka puasa dan makan sahur selalu berdoa kan? Iya, itu salah satu contoh perilaku sila pertama Pancasila. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Tanaman juga termasuk ciptaan Tuhan. Nah, ini ada sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Di sini ada gambarnya, yaitu sedang bekerja sama membersihkan sungai dan sampah. Lalu di sini ada bekerja kelompok. Nah, bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai satu sama lain. Nah, bekerja sama dan saling menolong termasuk pengalaman sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga yaitu tadi apa? Persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Iya, betul sekali. Ibu lanjutkan ya. Nah, ini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Pancasila yang keberapa? Iya, betul. Sila Pancasila yang kelima yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, contohnya seperti ini. Udin pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompoknya masing-masing. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengalaman sila kelima Pancasila, yaitu bersikap adil. Nah, sila kelima Pancasila berbunyi apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Iya, betul sekali. Nah, coba sekarang perhatikan dengan seksama gambar berikut ini. Gambar apa? Iya, pantai. Pohon. Iya, banyak pohon kelapa. Pohon kelapa, iya betul sekali. Nah, ada yang tahu nggak makna pohon kelapa? Ibu jelaskan ya. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka juga selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja, yang artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Yang ketiga, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Tinggi sekali ya? Iya,
Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka juga berpendirian teguh. Yang keempat, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka juga berpegang kuat pada landasan yang baik. Yang terakhir, kelapa merupakan pohon yang serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon, kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air, bangsa, negara, dan untuk umat manusia. Nah, setelah tadi kita membaca teks mengenai makna pohon kelapa, ada yang masih ingat nggak? Coba kita buatkan peta konsepnya. Di sini ada buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya apa? Ada yang masih ingat? Iya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan dan seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Yang selanjutnya, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Yang selanjutnya, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Iya, betul. Lalu yang selanjutnya, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik. Yang terakhir, kelapa merupakan pohon serbaguna, mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa. Sangat bermanfaat. Artinya, iya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna bagi tanah air, bangsa, dan negara, serta umat manusia. Iya. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada perisai di Garuda, di lambang negara kita ya, Garuda Pancasila. Nah, ini perisainya. Ini ada 5 perilaku yang mencerminkan masing-masing sila. Yang pertama ada membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Yang kedua, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat, mendiskusikan kegiatan yang dilaksanakan. Yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Nah, coba hubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Ini yang pertama, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Coba, kira-kira sila keberapa ya? Iya, betul sekali. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh apa tadi? Padi dan kapas. Iya, betul sekali. Yang kedua, ada mengerjakan tugas kelompok. Coba kira-kira apa ya jawabannya? Iya, betul sekali. Persatuan Indonesia. Sila keberapa? Sila ketiga. Iya, lambangnya ada yang masih ingat? Iya, pohon beringin. Yang selanjutnya, mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jawabannya, iya, betul sekali. Sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, kepala banteng. Yang selanjutnya ada membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Kira-kira jawabannya apa? Iya, betul.
betul. Sila Pancasila yang kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai. Iya betul. Yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Pancasila yang keberapa? Sila Pancasila yang keberapa? Betul sekali. Sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Iya. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar atribut pramuka. Ini gambar yang 3 ini yaitu tanda jabatan, ini tanda barung, dan yang ini tanda pandu sedunia. Nah, tanda jabatan berbentuk persegi panjang, tanda barung berbentuk segitiga, dan tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Coba tuliskan perbedaan pada tabel berikut. Perbedaan dari tanda-tanda yang tadi ya, ada tanda barung, tanda pandu sedunia, dan yang terakhir ada tanda jabatan. Iya, coba. Tadi kan yang segitiga sama sisi itu tanda barung, yang persegi tanda pandu sedunia, yang persegi panjang tanda jabatan. Nah, coba ciri-cirinya, banyak sisinya. Yang tanda barung ada berapa? Yang segitiga sama sisi? Kira-kira ada berapa ya banyak sisinya? Iya, ada 3. Kalau yang persegi? Betul sekali, ada 4. Yang persegi panjang juga ada 4. Nah, banyak titik sudutnya. Segitiga sama sisi ada berapa tadi? Coba kira-kira ada berapa ya? Iya, betul sekali, ada 3. Persegi, banyak titik sudutnya ada berapa? Iya, ada 4. Persegi panjang juga ada 4. Nah, ukuran sisi yang dimiliki segitiga sama sisi ada berapa? 3 sisi memiliki 3 sisi yang sama. Kalau persegi? Iya, 4 sisi yang sama. Kalau persegi panjang, ukuran sisi yang dimilikinya 2 pasang sisi yang sama. Atas sama bawah sama, kanan sama kiri sama. Nah, yang terakhir nih, setelah tadi kita belajar panjang lebar, kita lakukan gerakan berikut ini. Coba berdiri dengan tegak, angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa, lalu tahan gerakan sampai hitungan 5. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Oke, sekarang kita lakukan gerakan yang selanjutnya. Coba berdiri tegak lagi. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Miringkan badan ke kiri. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu miringkan badan ke kanan. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke posisi berdiri tegak. Bagaimana sekarang badannya? Setelah peregangan? Enakan? Nggak pegel? Oke. Coba kira-kira ini gerakannya mirip apa ya? Iya, betul sekali. Mirip pohon kelapa. Pohon kelapa kan begitu, bergoyang-goyang ya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa terus menjaga kesehatan. Ingat apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya. Terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Putri dan Ibu Nabila. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir.
Jika ada kesalahan dari Ibu maupun Ibu Nabila, mohon dimaafkan ya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.